Tak berjumpa. Minggu lalu Kak Yovita nggak datang. Absen. Halo semua, kabarnya gimana? Luar biasa. Buka kameranya dong. Oh, Seva luar biasa. Halo. Wih, para cowok-cowok ini yang masuk ya. Cowok semua ini. Satu tok, Febe cewek. Yute cowok-cowok semua loh yang gabung baru ya. Halo semuanya, shalom. Halo Jo. Dinyalain dulu kameranya yuk. Terus kita mau mulai ibadah yud hari ini. Aril, Alel. Namanya mirip-mirip. Aril, Alel, Ayub, Jo, cowok-cowok semua ini. Steve. Nah, itu Seva udah buka kamera. Seva juga. Yuk kita mau sama-sama satu hati kita mau berdoa sebelum memulai yud hari ini ya. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami semua Tuhan boleh berkumpul lagi Tuhan. Hari ini Tuhan kesempatan yang sangat indah buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah sertai kami Tuhan. Hingga hari ini kami bisa mengikuti ibadah yud lewat Zoom Bapa. Engkau yang sertai, Engkau yang berkati Tuhan. Ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan kerinduan hati kami. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Berikanlah hati kami Tuhan. Hati yang mau dibuka Tuhan atas benih-benih firman-Mu dan juga pujian penyembahan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk ibadah yud hari ini. Bersama-sama kami mau katakan amin. Halo, ini kalau Kak Yovita panggil namanya kalian harus unmute terus bilang hai. Jadi Kak Yovita nanti bilang halo Febe misalnya ya. Terus Febe unmute, terus Febe harus bilang, kalau Kak Yovita bilang halo berarti Febe bilang hai. Kalau Kak Yovita bilang hai berarti kalian harus bilang halo gitu ya. Coba ya. Halo Febe. Berarti bilangnya apa? Hai. Hai Kak gitu ya. Halo Seva. Hai Kak Yovita. Hai Steve. Hai Kak Yovita. Hai berarti jawabannya apa? Hai Steve. Berarti jawabannya Halo. Hai Ayub. Halo Kak Yovita. Iya. Terus apa lagi nih? Pindah-pindah ini ya. Soalnya open-open. Halo Jo. Hai. 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 Suaranya udah mulai berubah Jo ini ya. Hai Aril. Halo. Halo. Nah, ini udah yang kecil-kecil ini udah mulai gitu. Lucu ya. Semangat guys. Hai Priscila. Hai Priscila. Halo, ya. Macet. Nggak apa-apa ya. Mungkin sinyal. Sudah semua belum ya ini? Oh ini, yang couple-couple ini sembunyi di balik virtual background ini. Halo Kak Wendy, Kak Olive. Halo. Sembunyi di balik virtual background ya. Oke. Shalom Alel semua. belum, Alel. Oh, Alel ya. Oh, Alel belum ya? Pindah-pindah soalnya nih kameranya ya. Hai Alel. Halo Kak. Udah pada besar semua laki-lakinya ini. Siapa yang masih suaranya imut-imut? Nggak ada kayaknya. Udah ho gitu semua ya.
Kak Yosua ini yang masih imut ya malah. Ya. Oke. Nah, sukacita semua ya hari ini ya. Kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu awal ya. Nah ini kasih yang karya terbesar ya. Tahu semua ya lagunya, bisa lihat di layar ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus yang ku kagumi. Mari kita nyanyi lagu ini dari awal. Kasih yang terindah Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
kasih di dunia ini mampu melebihi Tuhan kepada kami ya Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, kau sungguh sabar Tuhan, kau sungguh mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tiada dunia. Pernah ada kasih di dunia ada lagi sesuatu ini dalam hati asingmu tiada duanya sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku selain kasihmu. Kagumi dalam hati kasihmu tiada duanya. Kini ku akui kasihmu tiada duanya. Kau ku kagumi
Terima kasih Bapa atas penyembahan-Mu, penyembahan kita Tuhan semua kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh Tuhan berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, bersorak-sorai Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sertai ibadat Yud hari ini ya Bapa. Kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo, dengar ya? Katanya mengecil ya suaranya ya. Aduh, gimana ya ini? Tes. Sudah kedengeran atau masih kecil? Sudah ya? Oh ya, yes. Salah teknis ini, nggak tahu kenapa salahnya di mana gitu ya. Nah, kita mau sorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi ya. Semua tahu ya lagunya betapa hebat, betapa kuat. Ikutin geraknya Kak Yovita ya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Masih dengar suaranya Kak Yovita nggak ya? Dikit ya. Ada apa ini dengan laptopnya ya? Tiba-tiba mengecil ya. Tes. Atau ganti ya, ganti sini ya, ganti HP. Enggak bisa. Ya. Gak apa-apa, semangat walaupun suaranya kecil tapi masih kedengeran kan ya. Masih kedengeran tuh ya, kecil tapi ya. Gak tahu ini laptopnya kenapa ya, tiba-tiba mengecil ya. Kita harus semangat. Nah, kita ulang lagi dari awal. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, masih kecil ya suaranya ya. Nggak tahu ya,
Tinggal situ. Masih kecil ya suaranya ya. Nah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Yovita deket speakernya di mana ini? Kak Yovita deket gini aja ya. Halo? Halo? Masih denger? Kecil. Udah. Ganti HP dah, ganti. Tes. Lu, bentar. Feedback. Tes. Denger ya? Ya, selamat sini aja suaranya ya. Laptopnya masalah mungkin ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, walaupun ada sedikit teknis ya, kesalahan teknis. Tapi nggak memudarkan semangat kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan, rencana Tuhan itu sungguh indah di setiap jalan kita ya. Dia sanggup memberikan kita hati yang baru supaya kita itu bisa melihat rencana Tuhan itu indah. Walaupun kita nggak tahu rencana Tuhan akhirnya seperti apa dalam hidup kita nggak ada yang tahu. Kenapa kok orang tua kita seperti ini? Kenapa kita diberikan saudara yang seperti ini? Kita semua nggak tahu apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Tapi satu hal yang Kak Yovita mau tekankan, Kak Yovita percaya juga bahwa Tuhan selalu memberikan rencana yang indah bagi setiap kita, anak-anaknya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu, Kau Bapa yang mengasihiku Tuhan, kuasa-Mu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau
ada di setiap jalan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, ya Yesus Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya persilakan bagi hambanya. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kami masih diberi kesempatan kembali bersekutu bersama-sama meskipun lewat Zoom. Tapi kami percaya Bapak, berkat Tuhan, kuasa Tuhan tidak berkurang sedikit pun buat kehidupan kami. Kalau kami sudah menaikkan pujian di hadapan-Mu Bapak, Tuhan biarlah memberkati setiap pujian kami, boleh mengingatkan setiap kami bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami, dan pujian kami boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kembali mau bukai hati kami, lembutkan hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati buat Kak Yovita yang sudah memimpin kami dalam pujian. Dan juga sebentar akan memberkati buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan sucikan, kuduskan kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Semuanya kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat sore saudara. Bersyukur sore hari ini kita masih diberi kesempatan kembali mendengarkan firman Tuhan, ya. Tante juga bersyukur buat kepercayaan yang masih Tuhan berikan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Malam hari ini, sore hari ini, renungan firman Tuhan Tante beri judul memaafkan, ya. Memaafkan sebagai ayat pembuka, kita baca dalam Matius 6, Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Ya, saudara, ayat ini masuk dalam perikop hal berdoa, ya, doa Bapa kami. Doa Bapa kami salah satunya mengajarkan kalau kita itu harus mau mengampuni, ya, mau memaafkan. Saudara, mengampuni itu tidak mudah, ya. Mengampuni itu tidak mudah, berat, sulit, ya, tapi kita mau belajar untuk mengampuni. Ketika kita disakiti, ya, mungkin kita dikecewakan, kita difitnah, Tuhan mengajar kita untuk mau melepas
pengampunan, ya, mau mengampuni. Mungkin dalam keluarga kita pernah merasa diperlakukan sepertinya orang tua ini terlalu disiplin gitu ya. Padahal tentunya mereka punya tujuan yang baik ya, supaya kita itu dibentuk menjadi anak-anak yang disiplin dan kita mempunyai sikap yang baik ya. Mungkin dalam pergaulan kita pernah difitnah, kita nggak berbuat tetapi dituduh ya, sesuatu yang menyakitkan buat kita. Kita merasa dikecewakan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan supaya kita mau mengampuni, ya, mau memaafkan. Saudara, Tuhan itu tidak mau kita anak-anaknya itu punya sifat pendendam, ya, nggak mau Tuhan. Tuhan mau kita itu melakukan seperti yang Tuhan mau. Ya, Tuhan mengajarkan kita mengampuni, ya Tuhan mau kita itu untuk mengampuni, ya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan merasa sepertinya aduh berat ya, berat untuk bisa mengampuni seseorang yang begitu menyakiti kita, yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita, ya. Kita baca dalam Efesus 4, Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32, saya bacakan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ya. Tuhan berulang-ulang di firman-Nya mengatakan supaya kita itu mau mengampuni, ya. Kita tidak boleh punya sifat pemarah, pendendam, tetapi kita mau mengampuni, ya. Kita memperlakukan orang-orang itu dengan baik, ya. Tuhan katakan meskipun segala sesuatu yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan, tapi Tuhan mau kita itu mengampuni, dan mengampuni itu adalah perintah, ya. Perintah itu berarti mau nggak mau harus dilakukan, namanya perintah, ya. Saudara, berapa kali kita harus mengampuni orang? Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 18, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tuhan Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita berapa kali kita harus mengampuni. Tuhan katakan 70 kali 7. 70 kali 7 berarti 490 kali. Nggak mungkin itu kita bisa lakukan, ya. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, kemudian minta ampun, maaf ya, ya kita ampuni. Kemudian dia ulang lagi, dia minta maaf, kita ampuni, ya. Seringkali kita akan berkata, kamu tuh loh, kok bolak-balik minta maaf, ya, berbalak-balik mengulangi perbuatan yang sama, gitu ya. Tetapi Tuhan mengatakan kita harus terus mengampuni, tidak terbatas maksudnya, ya. 70 kali 7 itu tidak terbatas, sangat banyak dalam satu hari, ya. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita itu terus mau mengampuni, ya. Tante ambil contoh dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 itu diceritakan tentang perumpamaan tentang pengampunan, ya. Kita nggak usah baca, tapi tante ceritakan sekilas aja. Dari perikop ini diceritakan sebagai perumpamaan, ya. Ada seorang raja yang akan bepergian, ya.
Kemudian dia mengadakan perhitungan dengan pegawai-pegawainya, ya. Ternyata ada satu orang yang punya hutang 10.000 talenta, ya. 10.000 talenta itu nilainya banyak, saudara. 10.000 talenta itu sama dengan 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, ya. 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari. Jadi saudara hitung sendiri, nilainya sangat banyak, ya. Dia mohon kepada raja untuk bisa diampuni, dan raja ini akhirnya berbelas kasihan, dia mengampuni dan menghapus hutangnya. Setelah itu dia keluar dari menghadap raja, dia ketemu sama temannya yang berhutang kepadanya 100 dinar, ya. Kemudian dia nagih, temannya bilang, aduh, aku minta maaf ya, aku belum bisa bayar, minta waktu ya. Tetapi orang ini marah, ya, marah sehingga diperkarakan, dimasukkan ke dalam penjara. Teman-temannya dengar, loh, kok tega ya orang ini. Dia tahu, temannya itu tahu ceritanya kalau dia itu berhutang kepada raja 10.000 talenta, tapi dihapus sama raja. Tapi kenapa kok ada orang yang temannya yang berhutang cuma 100 dinar, kok sampai diperkarakan, gitu ya? Itu temannya itu nggak terima, gitu ya. Akhirnya diadukan kepada raja. Dan apa yang dikatakan raja di ayat 35? Tante bacakan, akhirnya raja itu marah, ya. Raja itu marah, dan orang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta itu akhirnya dihukum, ya. Tante bacakan di ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Saudara, perumpamaan ini mengingatkan kita betapa besar kesalahan kita, dosa kita, tetapi Tuhan itu sudah mengampuni. Dan Tuhan mau orang yang bersalah pada kita, yang salahnya itu nggak seberapa besar dibanding dengan kesalahan kita, ya. Tapi kita harus mau mengampuni. Dari perumpamaan ini mengajarkan supaya kita itu mau mengampuni, karena kita sudah diampuni oleh Bapak kita yang di surga, ya. Saudara, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Setiap hari kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita mau tidur, ya, kita ingat hari ini apa yang sudah kita perbuat, kita minta ampun sama Tuhan. Mungkin secara tidak sengaja kita punya pikiran yang jahat, ya, atau kita punya pikiran yang tidak kudus, ya, atau mungkin kita marah, kita minta ampun kepada Tuhan, ya. Saudara, marah itu bukan dosa, ya, tetapi marah bisa berdosa, ya. Kita baca dalam Efesus pasal 4, Efesus 4 ayat 26, Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Jadi saudara, kita boleh marah, ya, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Maksudnya apa? Kalau kita marah karena sesuatu yang benar, ya. Tuhan katakan nggak masalah, sesuatu yang benar, ya. Tapi jangan sampai kita itu marah itu sampai berkelanjutan, ya, nggak selesai-selesai. Tuhan ajarkan kita itu harus segera membereskan. Jangan sampai matahari terbenam, maksudnya harus segera dibereskan, jangan berlarut-larut, gitu ya. Saudara, kalau kita tahu kalau kita ini salah, berarti kita itu cerdas, ya. Tetapi kalau kita mau mengakui kalau kita salah, berarti kita itu berani, ya. Kalau kita mau memperbaiki kesalahan, berarti kita itu bijaksana, ya. Saudara, biarlah masing-masing kita mau belajar untuk
mengakui kesalahan. Kalau kita salah, kita berani berkata salah, ya. Dan kita mau memperbaiki kesalahan, karena kalau kita mau memperbaiki kesalahan, kita termasuk orang yang bijaksana, ya. Saudara, biarlah kita mau menjaga hati dan pikiran kita untuk hidup di dalam kekudusan, ya. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan menghalalkan segala cara, tapi takutlah akan Tuhan, ya, supaya murka Tuhan itu tidak turun, ya. Karena kita nggak tahu umur kita itu sampai kapan, ya. Kita tahu mata Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi apapun yang kita perbuat, kita itu harus jaga-jaga, gitu ya. Harus sesuatu yang benar, sesuatu yang baik harus kita lakukan supaya kita nggak bersalah di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus memaafkan? Kenapa sih kok kita harus memaafkan? Yang pertama, karena kesalahan kita sudah diampuni, ya. Karena kita sudah diampuni, kita sudah dimaafkan, maka kita harus mau memaafkan, ya. Yang kedua, membuat hati itu lega, ya. Kalau kita mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita, itu hati kita akan lega, ya, akan tenang, akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera. Tetapi kalau kita menyimpan sesuatu, ya, kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita simpen gitu ya, kita akan mangkel, ya, kita akan mangkel dan tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tapi kita harus mau memaafkan supaya ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mengapa kita harus memaafkan? Membuat tubuh kita itu lebih sehat, ya. Kita nggak stres. Kalau kita banyak pikiran, itu akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi kesehatan kita, ya. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Terus mengapa kita harus memaafkan? Yang keempat, itu menyenangkan hati Tuhan, ya. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat-Nya dalam kehidupan kita, ya. Saudara, jadi mengapa kita harus memaafkan? Yang pertama, karena kesalahan kita sudah diampuni, sudah dimaafkan. Yang kedua, membuat hati kita itu tenang, sukacita, damai sejahtera. Yang ketiga, membuat kita lebih sehat, ya. Yang keempat, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa atau sanggup mengampuni, ya? Kalau secara daging kita nggak akan gampang untuk bisa mengampuni, ya. Kita butuh pimpinan Roh Kudus supaya kita itu sanggup, supaya kita itu bisa mengampuni, ya. Dan yang kedua, kita harus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kita harus mendekatkan hati kita itu dengan Tuhan, ya, supaya kita itu bisa atau sanggup mengampuni. Dan yang ketiga, kita harus baca firman Tuhan. Firman Tuhan supaya ada kekuatan, ya. Saudara, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita kuat? Kita harus makan sesuatu yang bergizi, ya. Demikian juga dalam rohani kita. Bagaimana kita bisa kuat? Kita itu harus makan, ya, makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan buat kita untuk bisa mengampuni dan sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Saudara, sebelum tante tutup ada ilustrasi. Ada seorang guru yang memberi tugas kepada murid-muridnya, ya. Dia berkata begini, anak-anak, besok kalian bawa kentang, ya. Di kentang itu kamu tulis nama orang yang kamu nggak suka, ya, yang bagi kamu itu menyebalkan, gitu, yang membuat hidupmu itu pokoknya orangnya
nggak kamu senang gitu ya, kamu tulis di kentang itu. Terserah kamu mau berapa orang yang nggak senang menurut kamu ya. Kamu boleh bawa kentang itu sebanyak-banyaknya ya. Sejumlah orang yang tidak kamu suka gitu ya. Besoknya murid-murid datang ke sekolah dengan membawa kentang-kentang. Ada yang bawa satu, ya mungkin yang ditulis mama, gitu ya. Ada yang bawa dua, mungkin yang ditulis mama, papa, gitu ya. Ada yang bawa 5, ya mama, papa, kakak, adik, nenek, gitu ya. Macam-macam. Kemudian guru ini memberi tugas, baik kalau gitu dalam 1 minggu Ibu akan nilai ya. Jadi selama 1 minggu ini kentang yang kamu sudah kasih nama itu dimasukkan dalam satu kresek, gitu ya. Satu kresek harus kamu bawa kemana saja ya dalam 1 minggu. Kalau kamu tidur ya kamu taruh di samping tempat tidurmu. Kalau kamu mandi kamu bawa ya. Kamu besok berangkat ke sekolah kamu bawa. Pokoknya kemana saja kamu harus bawa itu kresek yang berisi kentang ya. Sudah selama 1 minggu kembali sang guru kasih nilai ya. Ternyata bagaimana anak-anak kentangnya? Oh, mulai busuk, Bu. Gitu ya. Mulai busuk. Terus kira-kira bagaimana? Senangkah kamu membawa kentang kemana kamu pergi? Anak-anak mulai mengutarakan isi hatinya. Enggak, Bu. Masa kentangnya bau busuk ya? Di mana-mana harus bawa kentang busuk gitu ya. Dan repot, Bu, kemana-mana harus bawa kresek yang berisi kentang gitu ya. Nah, anak-anak dari ilustrasi ini sang guru mengatakan itulah sesuatu yang busuk, yang buruk kamu bawa kemana saja ya. Dan ilustrasi ini juga memberi pelajaran buat kita. Kita itu harus melepaskan pengampunan ya. Lepaskan pengampunan. Mungkin kita marah kepada mama kita, mungkin kita marah kepada papa, kepada saudara, kepada teman, kepada siapa saja ya kita punya perasaan marah. Tuhan mengajarkan kita untuk melepas pengampunan ya. Tidak ada untungnya kita simpan sesuatu yang busuk ya. Kentang yang busuk yang kemana saja kita bawa itu tidak ada untungnya, tidak ada faedahnya, justru membuat kita itu repot ya, membuat kita repot, ribet gitu ya. Nah, dari ilustrasi ini kita diingatkan supaya kita itu melepaskan pengampunan kepada siapa kita mangkel ya. Tante nggak tahu pergumulan kamu masing-masing saat ini, kamu mungkin menyimpan sesuatu di dalam hati kepada siapa. Tetapi lewat firman Tuhan malam hari ini, Tuhan mengingatkan kita supaya kita itu mau melepaskan pengampunan. Ya, kita mau memaafkan, kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum Tante akhiri, Tante ada sedikit game ya, satu game. Tapi Tante minta syaratnya saudara membuka video. Saudara membuka video dan saudara juga buka suaranya supaya Tante bisa dengar. Ya, supaya Tante bisa dengar. Tugasnya nanti Tante minta kamu mengerjakannya dengan tutup mata. Harapannya Tante kamu jujur ya, makanya Tante minta kamu tutup mata. Jadi Tante minta siap, ada ini gamenya ada hadiah ya, ada hadiah. Tante minta kamu berdoa dengan doa Bapak kami. Doa Bapak kami tapi dengan tutup mata ya. Syaratnya video nyala, suara nyala. Siapa yang mau? Siapa yang mau ngomong dong? Tante saya. Begitu.
supaya tante bisa tunjuk kamu. Siapa yang mau? Siapa yang berani doa Bapa kami? Masa nggak hafal doa Bapa kami? Makanya tante minta kamu tutup mata supaya kamu nggak ngerpek. Iya. Siapa? Nggak ada yang mau doa Bapak kami. Saudara, nggak ada yang bisa doa Bapak kami? Loh, nggak mau hadiah? Gimana, saudara? Mau nggak terima tantangan doa Bapak kami? Loh, ilah. Youth-nya. Masih ngafalin itu kayaknya. Loh, youth-nya Gereja Kristus Pengasih. Tunjukkan kalau kamu bisa. Masa nggak hafal doa Bapak kami? Menyerah. Menyerah, tak? Loh, siapa itu? Angkat tangan. Suaranya dinyala. Oh, Yosua, tak? Oh, Om Budi. Loh, nggak berlaku Om Budi. Nggak berlaku kalau untuk Om Budi. Untuk anak-anak kok ini. Untuk saudara-saudara. Ayo, saudara. Ayo, Nggak ada. dihafalin dulu tuh kayaknya. Masih Oh. dihafalin dulu. Baru nanti angkat tangan. Loh, ayo. Jo, nggak hafal tak, Jo? Waktunya jalan terus. Geleng-geleng. Ini soalnya waktu sekolah mungkin nggak disuruh hafalin sama gurunya nih kayaknya nih. Seva kelihatannya siap tuh, Seva. Seva, Aril, ayo Ril. Ini Kak Yovita waktu sekolah ya, setiap pelajaran agama disuruh ujian. Ayo, kami. Nggak hafal, nggak plek seperti Alkitab, nggak apa-apa wes. Nah, saya Tante Korting. Ayo. Yang penting kamu berani. Ayo Seva. Itu kayak mau ngomong Seva. Komat kami sih. Makanya pada ngapalin dulu ini kayaknya. Ayo saudara. Bapa kami yang ada di surga. Ayo. Ding 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 ding. Iya. Siapa? Ding 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 ding. Nah. Ayo. Ayo. Coba aja. Ayo. Ayo salah-salah dikit nggak apa-apa, nggak plek Alkitab nggak apa-apa. Marvel nggak hafal dah. Hafal kok, hafal. Lah wes, ayo. Kan kamu sekolah Kristen toh. Biasa sekolah Kristen kan diajari terus itu doa Bapak. Jadi ini full doa Bapak kami ini. Ya full doa Bapak kamu masak separuh. Iya. Siap Marvel. Gak usah tutup mata. Tapi tutup mata. Harus tutup mata. Iya. Nanti ngerpek kamu. Enggak kok. Enggak. Tapi Tante minta tutup mata. Orang kalau doa tutup mata itu lebih enak daripada melek. Iya, bisa lebih konsentrasi. Oke, coba ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami kepada percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Wah, nah, bisa gitu loh. Iya. Terima kasih Marvel. Hadiahnya besok ya, ketemu di gereja ya. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain yang berani seperti Marvel? Ada lagi? Kelihatannya Priscilla ya. Priscilla tak? Udah mesem-mesem. Semesem. Enggak, Iya, apa Pris? Pris. Seva sudah selesai itu. Hafalnya? Ayo. Hafal. Oh, hafal loh. Iya, hafal kok nggak mau. Ini Seva sih gatel mau ngomong tapi takut gitu. Seva ya gatel. Siapa dulu aja wis Kak. Tuh. Adanya dulu aja baru kakaknya.
Adiknya dulu baru kakaknya. Iya, adiknya dulu aja. Oh, Ayo, waktunya jalan terus, saudara. ayo siapa? Ayo, Berani katanya ternyata pada bisa semua tapi nggak mau ini. Seva, angkat tangan itu Seva. Oh, itu. Seva atau Priscila? Gimana? Tante hitung mundur sampai 5 ya. Seva? Ya. Dinyalain Seva suaranya. Ya, Seva ya. Tutup mata Seva. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Seva, bagus. Ya, sudah ya anak-anak. Tepuk tangan untuk Marvel, Seva, ya. Yuk, sudah firman Tuhan sampai di sini. Tante mohon Kak Priscila pimpin dalam doa ya untuk firman Tuhan ya. Yuk Kak Priscila. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pada sore ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan beri nat kami Tuhan supaya kami bisa mengerti Tuhan dan bisa kami renungkan Tuhan dan bisa kami pelajari Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan. Dan tolong Tuhan berkati dan terakhir Tuhan yang sudah membagikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati keluarganya Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, terima kasih.